Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Santi? Waalaikumsalam, Pak Dullah. Alhamdulillah, baik. Tapi ini saya ada sedikit masalah, Pak Dullah. Apa itu? Saya kan ngajar kelas 6, Pak Dullah. Anak kelas 6 itu kan berarti dia termasuk kakak yang paling besar di antara kelas-kelas yang lain. Tetapi di kelas 6 ini anak-anak untuk menjaga kebersihan itu masih kurang apa? kurang peduli dengan lingkungannya. Nah, apa itu rasa untuk melihat lingkungan sehat atau bersih itu masih kurang, Pak Dula. Jadi masalahnya itu seperti itu. Yang terjadi itu apa, Bu? Apa yang Ibu alami di? Yang terjadi itu pagi itu bersih, ya. Saya tuh berharap kalau pagi bersih sampai nanti akhir pembelajaran juga bersih. Biasanya itu saya temui membuang sampah itu di di bangku, di dalam meja. Itu yang pertama. Yang kedua ada sobekan-sobekan kertas. Terus yang ketiga, mohon maaf Pak Dula, di kertas saya itu kan pakai masih pakai kapur tulis. Itu pasti ada potongan-potongan kapur tulis seperti itu. Terus juga ada bekas-bekas makanan di kelas berceceran, terus akhirnya kan kotor, menjadi kurang sedap dipandang, dan akhirnya sampai saya tuh gimana ya anak-anak ini bisa peduli dengan lingkungannya. Itu Pak Dula. Oh, jadi itu Bu ya. Terus harusnya kalau menurut Ibu kondisi idealnya itu seperti apa yang Ibu inginkan? Di setiap kelas itu sebenarnya sudah ada tong sampah Pak Dula. Tapi anak-anak itu tong sampah itu kan ada tutupnya ya. Yang saya temui anak-anak itu membuang sampah itu malah di atasnya tutup, tidak mau membukanya. Terus yang kedua itu mereka membuangnya di sela-sela pot tanaman, di taman, seperti itu. Nah, itu kan akhirnya kan menjadi kotor, menjadi pemandangan tidak sedap, dan jadi itu kurangnya kesadaran dari anak-anak. Nah, saya itu mengharapkan lingkungan kelas itu nyaman, pagi bersih sampai pulang itu juga bersih, seperti itu. Terus yang kedua, mungkin saya karena sudah ada regu piket, jika ada yang kotor mungkin siangnya dibersihkan lagi. Pengennya tuh seperti itu Pak Dula. Terus selain itu saling mengingatkan di antara teman, mungkin lewat pengurus kelas jika ada temannya yang tidak mau atau membuang kotoran sembarangan, diingatkan, paling tidak seperti itu. Oh iya, tadi kata Ibu itu kurang adanya kesadaran, Bu ya. Nah, selain kurang adanya kesadaran itu, apa Bu kira-kira menurut Ibu penyebab lainnya itu ada enggak? Sepertinya anak-anak itu kurang paham akan pentingnya menjaga kebersihan, Bapak. Kalau kita menjaga kebersihan kan berarti kita terhindar dari penyakit. Yang kedua, terutama yang sampah-sampah di dalam bangku itu. Kan kalau ada nyamuk itu kan bisa menyebabkan DB. Yang kedua, jika sampah-sampah itu atau
berada di kelas kan menimbulkan kuman ya, dan akhirnya menyebabkan diare atau sakit perut. Nah, untuk apa itu? Untuk itu juga selain sakit, biasanya kalau terlalu lama di kelas ini yang paling sering itu makanan, terutama makanan yang basah itu nasi, kayak es, itu akhirnya bau, Pak, bau. Jadi, saat pembelajaran merasa kurang nyaman, seperti itu. Baik, Bu. Jadi karena kurang nyaman, ya memang kan Ibu menggambarkan kondisi idealnya kan seperti itu ya. Kalau saya boleh tahu, mungkin kalau dinilai, misalnya rentang nilai antara 1 sampai 10, itu kondisi saat ini itu ada di level berapa, Bu? Kalau saya sebagai wali kelas, mungkin melihat kondisi kelas saya seperti itu berada di level kalau pagi bersih, siang kotor itu level 5, Pak, seperti itu. Ya, karena ya sudah diingatkan, sudah seperti itu kok masih kotor. Jadi saya nilai 5 dulu untuk, pemahaman saya kalau melihat kondisi kelas saya seperti itu. Oh gitu, Bu ya, di level 5, Bu ya. Iya. Kemudian saya mau tanya, Bu, untuk tadi ya mencapai kondisi ideal, ya, kondisi kelas yang bersih itu apa yang Ibu Arsanti harapkan? Yang saya harapkan mungkin di sela-sela pembelajaran atau mungkin di pembelajaran inti, saya ingin menampilkan video kreatif tentang dampak apa itu membuang sampah sembarangan, ya. Terus yang kedua mungkin adanya kesepakatan kelas agar anak-anak tidak membuang sampah di sembarangan. Jika ada tempat sampah ya dibuka tutupnya, tidak membuangnya di atas tutup. Yang kedua, kesadaran itu mungkin jika ada sampah yang berceceran, ya tanpa mungkin itu bukan sampah kita, bukan sampah si anak A, ya kita saling mengingatkan untuk diambil, jadi biar saling peduli. Terus jika ada temannya tidak membuang sampah, diingatkan terutama adik-adik yang di kelas 1 sampai 5 seperti itu. Dan apa? Mungkin juga membuat poster, Pak. Poster misalkan kebersihan sebagian dari iman. Jadi anak-anak digerakkan membuat poster, poster itu bisa dipasang di mading, di kelas. Jadi poster-poster yang memotivasi seperti kebersihan sebagian dari iman, terus jagalah lingkunganmu. Atau perlu juga mungkin Pak, di kelas itu, sebagai motivasi mungkin dilombakan kalau di kelas. Jadi nanti hasilnya yang kreatif mendapatkan, motivasi atau penguatan sehingga anak-anak, oh ternyata membuang sampah itu, penting sekali membuat lingkungan menjadi nyaman, enak dipandang, terus kita merasa betah ya, dan tentunya eee, tidak ada bau-bau yang kurang enak ya. Jadi seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi kira-kira kan hal itu tidak hanya terjadi di lingkungan kelas saja, Bu ya. Kemudian apa yang akan Ibu rencanakan ya dalam hal ini untuk mewujudkan kesadaran anak-anak di sekolah itu mau menjaga lingkungan ya, menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya, Bu. Ya, karena saya sering melihat anak-anak membuat sampah di pot, di sela-sela taman, dan mungkin kadang, Pak, ya, di sela-sela jendela, itu saya malah mungkin
di Santai Kepang kan ada juga rumah dinas ya, sampai kadang saya merasa nggak enak, itu sampai sama penghuni yang rumah dinas itu disediakan tempat sampah ya. Nah, untuk hal tersebut saya mungkin melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah, baik itu Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, bisa mengadakan lomba kebersihan. Ya, dengan adanya lomba kebersihan itu kan nanti ada yang kelasnya terbersih, nanti diberi motivasi, misalkan nanti yang juara pertama mendapatkan piala atau piagam kelas terindah atau kelas yang terbersih seperti itu. Terus selain itu juga mungkin bisa kolaborasi Bapak dengan DKLH ya. DKLH untuk nanti menjadi narasumber kepada anak-anak tentang pentingnya kebersihan. Dan ini kan sudah kurikulum merdeka ya di tempat saya dari kelas 1 sampai 6 mungkin dengan program P5 dengan mungkin mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Maksud saya dengan gaya hidup berkelanjutan tersebut berarti kan sampah-sampah itu bisa berfungsi. Contoh ya Bapak, contohnya tutupnya botol minuman. Nah, itu kan nanti bisa berfungsi sebagai hiasan dibentuk sebagai bunga, sebagai pot. Terus sekarang ada yang itu Pak, membuat pakaian dari sampah. Malah itu sekarang lagi marak-maraknya malah di online, jadi bisnis dijualnya agak mahal Pak. Nah, mungkin bisa mengadakan dengan program P5 ini yang lagi saya renungkan sekarang dengan teman-teman, karena yang program P5 kemarin sudah tentang budaya, mungkin yang tahun ini ingin ganti dengan gaya hidup berkelanjutan ya, mungkin tentang pengelolaan sampah yang bisa bermanfaat, jadi dari sampah bisa mempunyai nilai yang tinggi. Oh iya, baik Bu. Itu program-program yang Ibu rencanakan. Tentunya kan apa yang Ibu rencanakan ya, Ibu Arsana direncanakan itu harus ada komitmen. Lalu apa ya, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana-rencana Ibu tadi itu berjalan dengan baik dan sukses? Ya, karena saya sebagai CGP sudah belajar tentang segitiga restitusi ya Pak ya, yang salah satunya jika ada siswa yang melanggar, ya kita melakukan segitiga restitusi, dan saya mungkin juga berkomitmen melakukan pembelajaran dengan menyelipkan video tentang kebersihan, tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kalau membuang sampah sembarangan dampaknya mungkin bisa menjadi penyakit. Ya, selain yang ada di kelas juga mungkin mereka juga peduli terhadap lingkungannya ya Bapak ya. Apalagi Kota Kediri terkenal dengan kali berantasnya. Mungkin mereka bisa peduli tidak membuang sampah di sungai. Jadi nanti selain di sekolahan juga mereka bisa mengaplikasikan atau menerapkannya di lingkungan terutama keluarga, masyarakat. Seperti itu Bapak. Oke, Bu. Nah, kemudian saya ingin menegaskan lagi ya, untuk wujudkan komitmen tersebut pastinya lah membutuhkan banyak dukungan dari ya banyak pihak pastinya. Dukungannya itu mungkin siapa saja Bu. Kemudian ini juga perlu ditekankan ya, waktu yang dibutuhkan. Kira-kira kapan dilakukan? Oh ya, untuk beberapa pihak tentunya yang dilibatkan selain siswa yaitu guru yang ada di sekolahan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wali Murid, dan mungkin dari narasumber dari luar, misalkan dari pihak DKLH, untuk menjadi narasumber anak-anak agar kesadaran untuk menjaga kebersihannya itu menjadi lebih baik, tidak membuang sampah di tempat yang
tidak tepat. Jadi mereka membuang sampah pada tempatnya. Terus yang pertanyaan kedua, kira-kira kapan dilakukan? Ya, secepatnya Bapak, mungkin dalam nanti sehari ke depannya akan segera berkolaborasi dengan beberapa pihak agar terwujudnya lingkungan yang nyaman, bersih, sehingga sedap dipandang. Jadi saya tidak merasa resah, kenapa kalau pagi bersih, siang jadi kotor, malah kadang saya membersihkan. Jadi anak-anak ada komitmen, ada kesadaran untuk menjaga kebersihan, baik itu di kelas maupun lingkungannya. Itu Bu ya. Ya, saya merasa bangga dengan Ibu sudah mau berbagi cerita. Kemudian saya ingin tahu bagaimana menurut Bu Santi setelah proses coaching ini tadi. Bagaimana Ibu? Tak terasa ya Pak Dullah ya, setelah coaching dengan Bapak malah saya menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillah. Saya ada masalah malah saya selesaikan sendiri, nggih, baik itu di kelas maupun di sekolah saya. Jadi saya merasa lega, Pak. Semoga kedepannya segera saya lakukan. Saya berkolaborasi dengan beberapa pihak, terus saya ingin segera menerapkan 3 restitusi itu dengan berkomitmen apa yang saya utarakan tadi. Jadi saya merasa tidak galau lagi, Pak. Terima kasih, Pak Dullah. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih. Nggih. Mudah-mudahan sesuai dengan yang direncanakan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Dullah. Assalamualaikum Pak Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk sore ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Tapi ada beberapa hal yang menjadi beban di pikiran saya, Bu. Jadi ada beberapa hal yang menjadi ganjalan di pikiran saya, Bu, yang belakangan ini. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa yang sedang mengganjal pikiran Pak Dullah? Kalau boleh tahu, kira-kira apa? Jadi gini Bu ya, saya di sekolah kebetulan menjadi tim literasi. Kemudian saya juga sebagai guru agama punya ide membuat program menulis cerita Islami, Bu. Ceris namanya. Yang rencananya nanti siswa menulis, kemudian kita bukukan menjadi sebuah karya. Tapi permasalahannya banyak siswa yang kurang antusias. Karena mereka lebih senang analisis cerita dari karya orang lain daripada harus menulis sendiri, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Wah masalahnya menarik sekali ya Pak Dullah ya. Apa itu, anak-anak sulit diajak untuk menulis cerita, terutama cerita Islami. Ini menurut Pak Dullah apa ya, kok anak-anak sulit untuk membuat cerita Islami itu penyebabnya apa? Anak-anak itu bilangnya mereka kurang percaya diri. Terus kemudian takut kalau karyanya itu nanti dibully atau dijelek-jelekan. Gitu. Jadi apa yang pengakuan mereka, bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah membaca cerpen, apalagi mau menulis. Jadi mereka merasa bahwa menulis itu sulit dan tidak bisa, Bu. Saya mengerti Pak, ya. Jadi mereka itu masih kurang rasa percaya diri yang pertama. Terus dan merasa nanti kan takutnya dihakimi sebelum mereka mencoba. Nah, menurut Pak Dullah kira-kira bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Iya, Bu. Saya awalnya berpikir bahwa tadi permasalahannya mereka harus lebih percaya diri dengan cara mungkin ya saya bisa
punya inisiatif mendatangkan penulis muda yang nggak jauh-jauh lah di Kota Kediri aja, atau mungkin dari kalangan kampus yang secara usia mereka sama dengan siswa kami ya, antara 15 sampai 25 tahun. Dengan begitu kan siswa bisa melihat, mereka akan terinspirasi gitu. Harapan saya gitu, bahwa menulis itu mungkin dan ya sangat mungkin sekali bisa dilakukan oleh anak-anak seusia mereka gitu. Ya, sangat menarik sekali ya Pak Abdullah ya untuk menginspirasi anak-anak apa tadi cerita tentang Islami, jadi tentang literasinya biar apa itu biar anak-anak itu termotivasi. Nah Pak Abdullah, dari tadi yang jenengan utarakan, kira-kira untuk program panjenengan itu kira-kira dilakukan kapan gitu? Ya, nanti saat pembelajaran berlangsung gitu kan, jadi nanti rencana saya di awal tahun ajaran sesuai dengan tema materinya, karena di materi agama itu kan bicara tentang kehidupan, bicara tentang amal baik, amal buruk, itu biar mereka bisa menjalankan itu ya. Kita undang narasumbernya, dan juga saya juga berencana untuk mengundang dari percetakannya juga gitu, bahwa mereka tahu tahap-tahapannya, jadi bisa menjadi satu produk gitu. Rencana saya gitu ya, di awal tahun ajaran nanti sampai di semester ganjil lah selesai, dia sudah punya karya, paling enggak nanti mereka lulus bisa gitu Bu. Ya. Wah, sangat menarik Pak Abdullah ya, dengan ide-idenya Pak Abdullah. Nah, Pak Abdullah, untuk membangun semangat literasinya anak-anak itu, kira-kira Pak Abdullah apa perlu perlu dukungan dari beberapa mungkin di lingkungan Bapak, di sekolah Bapak, misalkan di SMA nggih Pak? Iya. Iya, alhamdulillah Bu, saya juga karena tim literasi juga, saya berharap dukungannya pertama dari Bapak Kepala Sekolah pastinya, karena yang menentu kebijakan dan program itu kepala sekolah Bu. Kemudian rekan-rekan guru, salah satunya mungkin guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya juga rencana mau akan melibatkan mereka. Dan banyak rekan-rekan guru yang lain, atau mungkin dari pembina ekstra juga. Saya yakin kita bisa berkolaborasi agar literasi itu bisa terwujud di sekolah. Dan juga saya sedang menggandeng dari pihak perpustakaan sekolah. Rencana saya gitu. Iya. Nah, komitmen apa yang Pak Abdullah lakukan agar rencana yang Bapak lakukan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan? Komitmen yang pertama, saya punya rencana itu, jadi anak-anak ya, siswa-siswa kami, kita buatkan jadwal, kita susun tuntutan waktunya, mereka kapan menulisnya, kemudian setelah menulis nanti dieditkan, ya 1 minggu, 2 minggu berjalan, setelah itu nanti sudah diedit, jadi 1 bulan mereka harapannya sudah masuk percetakan. Komitmen itu juga berjalan dengan dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Mereka nanti bisa berkonsultasi dengan guru-guru. Harapan kami begitu. Jadi komitmen bersama lah, bahwa karya itu nanti tidak
tidak membebankan atau memberatkan bagi siswa. Jadi harapannya anak-anak mau dan ingin mencoba itu. Ya, keren sekali Pak ide panjenengan yang Pak Dullah sampaikan. Nah, untuk mencapai komitmen itu tentunya mungkin ada beberapa hambatan ya. Kira-kira untuk mengatasi tersebut bagaimana? Atau untuk mewujudkan agar komitmen tersebut tercapai? Iya Bu, yang menjadi kekhawatiran saya itu anak-anak kalau tidak dikawal, didampingi nanti ya mereka beralasan. Jadi itu ya bagian dari kekhawatiran dan ini bisa jadi hambatan. Beberapa anak-anak yang antusias sebenarnya sudah saya dorong untuk ayo dong temannya diajak, dibantu, atau kalau ada masalah-masalah atau bingung mencari referensi atau sekiranya perlu dukungan-dukungan ya kami sebagai guru bisa memberikan jalan gitu. Nah, cuma ya membuat daya tarik anak-anak ini yang tadi juga bagian dari hambatan. Mudah-mudahan juga nanti ada dukungan program dari sekolah, mungkin apresiasi biar setelah jadi tercetak karya anak-anak itu mungkin bisa dipamerkan Bu dalam pekan literasi yang diadakan Dinas Pendidikan, itu kan mereka semakin semangat gitu Bu. Bagus sekali untuk menumbuhkan semangat literasi anak-anak di SMA 8 Kota Kediri ya. Saya sangat salut dengan ide-ide yang disampaikan Pak Dullah. Nah, Pak Dullah, dari pertemuan yang hari ini, kira-kira yang Pak Dullah rasakan apa setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah sekali, saya bersyukur bisa mengungkapkan ini pada Bu Santi. Jadi ternyata tanpa saya sadari bahwa oh ya ternyata saya bisa menyelesaikan itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang awalnya ada di dalam pikiran saya dan kekhawatiran saya mungkin ini bisa jalan atau tidak, padahal tujuannya bagus sekali bahwa literasi itu sangat penting bagi anak-anak kami. Itu ternyata setelah saya konsultasikan dengan Santi itu bisa menemukan jalan keluar sendiri. Alhamdulillah, saya syukur bisa menemukan mana langkahnya, kemudian apa bentuk komitmennya, dan kapan harus kita eksekusinya. Saya support karena juga turut senang Pak, karena Bapak sudah bisa merasa mungkin senang, lega. Semoga kedepannya program yang Bapak rencanakan bisa berjalan dan semoga literasi yang ada di program literasi yang ada di sekolah Bapak juga berjalan dengan baik. Begitu ya Pak Dullah? Ya Bu, terima kasih banyak Bu Santi sudah mau mendengarkan unek-unek saya, keluh-kesah saya. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi bisa membangun semangat dan memunculkan ide-ide jalan keluar saya. Yang selama ini kadang saya pun bingung harus bercerita kepada siapa itu. Ya, alhamdulillah. Saya sudah menemukan jalan keluar dan saya sekarang sudah lebih plong, saya lebih percaya diri nanti bisa terselesaikan
program-program yang tadi saya rencanakan. Oke, Bu. Sama-sama Pak Dola, semoga sukses selalu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya akhiri ya Pak Dola ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.